Sejauh kita merasa bahwa kita tidak sempurna, ya kita Mhm. nyaman-nyaman aja dan kita jadikan itu joke malah, joke gitu loh bahwa ya ketawain diri sendiri aja, kita jadi tidak mudah terpengaruh gitu loh, tidak gampang baper gitu loh. Kayaknya ngerjain pekerjaan tuh ada yang ganjel gitu ya, ternyata terpikir dengan omongan-omongan orang yang sudah kita dengar atau kita tonton tadi, ataupun kita lihat, kita baca gitu, Pak Heng. Nah, ada nggak nih caranya supaya kita bisa distraksi, kita pecah aja tuh omongan-omongan yang ada di kepala kita? Silakan. Nah, langsung tips 4 aja kalau gitu Oke, nih. langsung Pak Heng, silakan. Nah, jadi gini, saya punya inilah saya pada saat dulu nih saya mempelajari berapa tahun lalu ya? 20 tahun lalu, Audrey. Em, Mhm. saya kagum dengan komedian gitu ya. Oke. Saya kagum dengan komedian. Karena itu saya salah salah satu yang saya follow dari dulu itu Jay Leno gitu ya, komedian Oh, di Amerika gitu ya. Stand up komedian terus dia punya acara. Nah, saya mulai mempelajari apa sih yang membuat orang-orang itu spesial gitu loh. Saya dalamin, saya lihat termasuk cara strategi mereka bikin skrip, saya pelajari semua. Dan ternyata ada satu kelebihan orang-orang yang saya sebutnya smart, bijaksana, terus sangat fleksibel, tidak mhm. mudah tidak mudah dipengaruhi oleh kayak omongan orang dan lain-lain. Kuncinya satu, Audrey. Stand up comedian itu jago dalam mentertawakan diri sendiri. That's number. Oke, ya. Kalau kita kalau kita teliti, saya dulu nggak tahu kenapa jok-jok mereka lucu. Mhm. Jok-jok itu lucu karena sebetulnya mengenai diri mereka sendiri, gitu ya. Nah, jadi buat semua yang ada di sini tips nomor 4 saya. Supaya omongan orang itu tidak mudah mengganggu kita, kita harus pandai-pandai mentertawakan diri sendiri. Jadi gini, Oke. jadi semakin kita tahu kita ini not perfect. Kalau mentertawakan diri sendiri tandanya apa sih, Audrey? Kita not perfect loh. Ya. Nah, kita not perfect. Nah, jadi kalau misalnya ada nih, seringkali saya kalau misalnya nanya, misalnya begini aja, saya lagi ngomong sama, let's say, anggota tim saya lah, ya anak Mhm. buah saya lah. Saya lagi ngomong, dan kadang-kadang ada yang berani mengkritik saya loh. Misalnya, begini, 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 saya bilang, daripada saya bilang begini, karena ingin tampil sempurna, saya mending bilang, Ah iya juga sih. Oh ya, oke, oke, oke. Gitu aja. Oke. Karena kita tahu we're not perfect loh. Semakin kita tidak ingin tampil perfect, semakin kita tidak mudah terpengaruh gitu loh. Mmm, mhm. Semakin kita berani mentertawakan diri sendiri, semakin kita tidak terpengaruh. Gitu. Nah, Nah, saya bahkan bahkan anak-anak saya pun kadang-kadang mereka berani mengkritik saya loh. Nah, oke. karena gini, karena kalau dilihat ya, saya misalnya gini ya, mungkin sekarang karena sudah sering tampil di live IG maupun di apa Smart NLP di YouTube dan lain-lain, mungkin orang sudah mulai melihat saya ringan aja, apalagi kalau sering bersama saya di kelas, very comfortable. Kalau saya tampil di sehari-hari, saya ya Mhm. tadi saya bilang santai, goofy, tidak sempurna, it's fine. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini mempermudah kita sendiri untuk tidak terpengaruh terlalu banyak mengenai omongan orang. Karena Mmm. kita sudah terbiasa melihat diri tidak sempurna gitu loh. So kalau Oke. diomongin, kayak gitu aja. Nah, jadi tidak lagi kita mudah terganggu. Kuncinya, tips 4, lebih sering berani mentertawakan kekurangan sendiri. Mhm. That's it. Itu Oke. tips nomor 4. Jadi, kalau kita sendiri sudah bisa mentertawakan diri sendiri, Mmm. takut apa ditertawakan orang, Audrey? Takut Iya. apa? Ah hah. Ah Ya hah kan, ah hah. gitu. Dia mau meledek, dia mau menjelek-jelekin saya. Semua kejelekan saya yang dibawakan Audrey, saya sudah jelek-jelekan diri sendiri kok. So, ya kan Ah kelebihan hah. kekurangan saya yang coba ditampilkan oleh Audrey misalnya di depan orang lain. Orang lain lihat saya comfortable dengan itu. Saya Iya. comfortable aja. Malah kalau dia bilang, kamu udah dengar belum? Si Audrey omongin kamu begini-begini. Oh ya, gitu ya. Terus menurut kamu gimana tuh? Nggak apa-apa, mungkin benar kali kok gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang heran loh. Ini kok dia terima begitu aja. Panik gitu ya? Audrey, karena kita nyaman aja. Satu, Oke. pertama tadi saya bilang, dia bicara dengan standar dia. Dan yang kedua, maybe it's true. Mungkin saya punya kekurangan, saya nggak tahu. Toh I'm not perfect. Gitu. Jadi yang keempat ini, beranilah mentertawakan diri sendiri. We are not perfect. Itu aja. We are not perfect. Yes. Ini jadi next level of self acceptance ya kalau kita udah bisa menertawakan kekurangan kita, jadi ya itu penerimaan diri juga ya Pak Hik ya, memahami kekurangan, kelebihan sehingga
ya udah, jika memang kekurangan kita komentarin, ya emang begitu mungkin, atau mungkin ya udah dibawa santai aja gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan dulu Pak Hing, ini sudah ada beberapa respon ya. Ini menarik nih. Pak Hing, ini saya khusus di sosial media ya. Justru saya punya kecenderungan untuk takut nih untuk upload atau share karya-karya saya karena takut omongan orang. Padahal belum saya lakukan tapi udah ada nih di otak saya skenarionya. Gimana ya cara untuk menghilangkan tuh pikiran-pikiran negatif sebelum kita melakukan hal malah katanya gitu Pak Hing. Silakan. Em, ini kalau saya karena keterbiasaan NLP aja sih. Jadi Oke. di omongan orang bagi saya bagus banget loh. Malah kalau omongan itu disebar lebih bagus lagi. Karena ada orang yang gara-gara diomongin produk kita yang kita upload itu malah pengen tahu. Oke. Malah akhirnya promosi gratis sih. Ya. Tadinya kalau kita nggak diomongin, orang-orang yang tadi di luar jangkauan pengaruh kita juga nggak tahu kan. Mhm. Gara-gara Audrey ngomongin saya, teman-teman Audrey sekarang pengen tahu dong mengenai saya. Akhirnya pisang goreng yang saya jual teman-temannya sekarang nemu kan gitu. Tadi saya jual pisang goreng nggak ada yang tahu. Gara-gara Audrey ngomongin saya nih. Lu udah tahu belum pisang gorengnya si Hing itu? Enggak, dia ngintip sekarang. Jadi terima kasih Audrey, gitu. Jadi kadang-kadang kalau mengupload entah produk, entah jasa, entah apapun service yang kita upload aja. Upload aja. Dan tandanya diomongin. Kalau Anda sudah mulai punya haters, kalau misalnya sosial media kita sudah ada yang berani thumbs down, it's Mhm. It's good berarti. Iya. Berarti kita dapat real fan sekarang. Kalau ada yang berani jempol, it means real. It means Oke. gitu loh. Saya mending ada yang bilang ada yang nggak suka. Ya so, it's okay. Konten saya bukan buat semua orang kok. Ada yang suka Mhm. silakan. Kalau ada yang Mhm. nggak suka nggak apa-apa. Gitu loh. Itu aja mentalnya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Diana sudah berpartisipasi. Ini jadi masukan yang baik untuk kita ya. Karena masih banyak juga nih Pak Hing ditemukan teman-teman yang mungkin takut untuk share karyanya padahal mungkin berbakat gitu ya karena terlalu memikirkan ya itu pandangan orang lain yang kita bahkan nggak kenal nih di sosial media ya. Betul banget. Selalu kalau saya mendengar ada teman-teman dulu yang bilang, kapan sih postingan saya ini jelek loh, postingan saya video saya jelek loh, video. Hey 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 hey. Semua orang yang kita lihat nih, coba nih, yang Anda lihat sekarang yang tampil karyanya bagus, coba browsing kembali karya dia kalau ada sih 10 tahun lalu jelek-jelek. Jelek, tapi dia start gitu loh. Tapi dia start. Nah, yang jelek hari ini 3 bulan lagi bagus. Tetapi yang 3 bulan lagi bagus itu nggak akan ke posting kalau yang hari ini jelek kita belum berani posting. Nah, itu dia ya start now pokoknya. Oke, ini satu pertanyaan lagi ya Pak Hing sebelum kita mungkin ke kesimpulan. Kalau saya punya kebiasaan nih Pak Hing ketika mendengar omongan-omongan yang cukup nggak baik, saya tanyakan nih ke teman-teman yang lain, emang saya kayak gitu? Apakah ini jalan yang tepat juga? Atau mungkin ini bisa jadi jebakan juga untuk saya? Saya gampangnya begini, itu buang waktu nggak sih? Oke. Nah, kalau saya cuman pas dengar, misalnya gini, katakan saya lagi duduk berdua sama Odi, kita temenan, lalu saya dengar baca begitu, lalu saya tanya Odi, emang gue kayak gitu? Selesai di situ kan? Iya. Selesai di situ. Yang akan saya bilang buang waktu adalah setelah saya baca, saya telepon satu kota nih. Tapi pertanyaan saya begini, apakah boleh nggak saya konfirmasi ke teman-teman? Ya kalau nggak buang waktu nggak apa-apa. Nanya satu orang aja, it's okay. Nanya satu orang, tapi jangan jadikan itu waktu konsumsi waktunya jadi banyak gitu loh. Buang waktu aja. Boleh nggak nanya? Nggak apa-apa. Kalau self assurance kan kita pengen, emang aku jangan-jangan bener loh aku kayak gitu. Menurut kamu bener, Audrey? Ya kan Audrey bilang nggak juga sih. Ya udah selesai dan tidak buang waktu itu. Cuman paling 5 menit kok. It's fine. It's fine. Cuman ya kalau buang waktu nggak usah dah. Lah ya, karena jadi pendengar juga jadi, aduh kenapa nih orang nanya gitu kan, jadi pengen cepet menghilang ya nggak Pak? Banget. Kadang yang kita cross check juga nanya satu kota itu juga males. Iya bener. Jadi asumsi baru lagi nih yang bahaya ya. Malah akhirnya justru nyebelin gitu loh. Malah Yes. Oke, jadi hindari ya soal listeners ya. Pak Hing, dari 4 tips ini apalagi nih yang jadi pengingat dan ada juga pertanyaan nih supaya nggak gampang baperan. Gimana Pak Hing? Silakan. Sekalian dirangkum. baper itu kan perasaan sih. Makanya yang saya sih lebih prefer begini nih buat semuanya. Tips yang keempat tadi itu bagi saya sih good closure. Artinya gini, sejauh kita merasa bahwa kita tidak sempurna,
Ya kita Mhm. nyaman-nyaman aja dan kita jadikan itu joke malah, joke gitu loh bahwa ya ketawain diri sendiri aja, kita jadi tidak mudah terpengaruh gitu loh, tidak gampang baper gitu loh. Orang-orang yang nyaman, very comfortable gitu loh dengan kekurangan dia tidak mudah. Nah, jadi kalau misalnya diomongin orang, cara paling mudah tadi saya bilang tips nomor satu, ya mending nggak usah baca maupun nggak usah dengerin orang yang kita tahu bakal mengganggu produktivitas kita itu. Nggak usah kepoin status mereka, nggak usah apa ya dengerin omongan mereka, udah tutup telinga, tutup mata, bahkan tutup mulut, nggak usah bahas mengenai mereka aja, sudah selesai. Ya kan, jadi akses mereka kita putus, udah gitu loh. Nah, dan ingat baik-baik bahwa setiap manusia, Audrey dan juga semua smart listener ini, semua manusia itu hanya melihat kita berdasarkan gambaran dirinya sendiri gitu loh. Nah, Mhm. kalau orang baik, dia akan bicarakan banyak kebaikan kita. Gitu aja. Dan kalau misalnya dia bicara keburukan kita cuma bilang, oh dia sedang membicarakan diri sendiri. That's it. Mhm. Dan yang Mhm. ketiga, coba reframing. Orang-orang yang membicarakan hal-hal buruk mengenai kita, dan kalau kita bilang, saya bukan orang kayak begitu, reframing aja. Justru dia omongin keburukan kita berarti karena dia tidak mengenal kita. Ya kan? So it's fine. Nah, Mhm. kecuali kita bilang, aduh dia kenal baik sama gua ya, karena itu dia tahu keburukan gua. Nah, itu berarti kita mengakui kan omongannya. Dan itu pun berarti bukan ngomongin keburukan, berarti dia ngomong kenyataan. Iya. Sedangkan kalau dia kita tahu tidak sesuai bicara kenyataannya, dan kita tahu berarti reframingnya, tuh kan orang itu memang nggak kenal sama saya. Udah, that's it. Gitu loh. Dan hanya dengan punya mindset kayak begini, mudah-mudahan kita tetap produktif. Tetap kita produktif, yang terutama hal-hal yang benar-benar matters, tidak buang waktu dan tenaga lah. Gitu. Oke. Jadi jangan buang waktu Anda smart listeners untuk memikirkan hal-hal yang nggak penting dan bahkan jadi melumpuhkan produktivitasan kita. Jadi semoga 4 tips ini bisa membantu Anda ya semakin produktif, percaya diri, dan pastinya tidak memikirkan omongan-omongan yang cukup mempengaruhi Anda.